Kali ini kita akan belajar mengenai titrasi asam basa. Titrasi asam basa ini adalah salah satu metode atau cara untuk menghitung konsentrasi asam atau basa. Nah, dasar dari reaksi ini atau dasar dari metode ini adalah reaksi antara asam dan basa. Nah, perangkat alat titrasi biasanya paling sederhana seperti ini. Kita lihat di sini biasanya kita butuh statif. Statif itu tiang yang dari besi. Ada alasnya dari besi juga. Nah, biasanya di sini ada klemnya. Klem ini penjepit untuk menjepit buret. Nah, buret itu tabung yang panjang yang ada di sini. Di dalam buret biasanya diisikan larutan titran. Nah, titran ini biasanya larutan, bisa asam atau basa, yang sudah diketahui konsentrasinya. Sedangkan yang ditaruh di labu Erlenmeyer di bawah sini adalah analit. Analit ini adalah zat yang belum diketahui konsentrasinya. Nah, biasanya ke dalam analit kita tambahkan indikator asam basa. Indikator asam basa, kalau kalian masih ingat yang ada macam-macam itu loh, bisa metil jingga, metil merah, bromtimol biru, fenoftalin, dan seterusnya. Nah, dasar dari dari metode titrasi asam basa adalah reaksi antara asam dan basa. Seperti kita ketahui di video sebelumnya, asam dan basa kalau dicampurkan itu saling bereaksi. Kalau kita punya larutan asam, kemudian kita teteskan basa sedikit demi sedikit, maka pH-nya akan naik. Selebihnya kalau kita punya larutan basa, kita tambahkan asam sedikit demi sedikit, maka pH-nya akan turun. Nah, saya punya contoh, misalnya kita melakukan 7 kali percobaan, kita mereaksikan asam klorida dengan natrium hidroksida. Kita sudah tahu nanti reaksinya akan menghasilkan garam dan air. Nah, saya akan variasikan reaksi ini menjadi 7 variasi volume di sini. Untuk menunjukkan bahwa kalau kita punya asam, kita teteskan basa sedikit demi sedikit, maka pH-nya akan sedikit demi sedikit naik. Nah, misalkan kita punya larutan HCl-nya 0,1 molar. Bentar ya, ini saya geser ntar ke bawah. Nah, volume HCl-nya itu saya buat tetap 5 ml. Kemudian volume NaOH-nya yang divariasikan. NaOH-nya juga 0,1 molar. Nah, volumenya nanti akan divariasikan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ml. Jadi nanti kita akan punya 7 reaksi. Nah, untuk yang pertama akan saya tuliskan di sini. Kita mencampurkan 5 ml HCl dengan 1 ml NaOH. Nah, kalau kita hitung jumlah molnya, molar kali valensinya, jadi nanti asam kloridanya 0,5 milimol. Di campuran yang pertama NaOH-nya 0,1 milimol. Saya campurkan 5 ml dengan 1 ml dulu. Nah, NaCl dan H2O mula-mula belum ada. Nah, di sini reaksi pembatasnya NaOH karena jumlah mol per koefisiennya lebih kecil. Nanti di akhir kita punya sisa asam. Basanya habis, garamnya netral, airnya 0,1 milimol. Nah, kita sudah tahu kalau kita mau menghitung pH larutan ini, kita tinggal menghitung molaritas larutan yang tersisanya. Nah, molaritas larutan yang tersisanya kalau kita hitung itu adalah 0,4 milimol asam kuat HCl. Volume totalnya berarti 5 ditambah 1. Itu 6 ml. Nah, kalau mau kita teruskan perhitungannya, kita bisa menghitung konsentrasi ion H+ dari asam yang tersisa. Caranya valensi dikali molaritas. Valensinya 1, molaritasnya 0,4/6. Kalau kita hitung pH-nya, saya sudah hitungkan, pH-nya itu angkanya memang nggak bulat ya, angkanya 1,17. Nah, kalau kita lakukan pencampuran yang kedua, saya teruskan aja di bawah ya. Kalau kita lakukan pencampuran yang kedua, di pencampuran yang kedua ini, kita ingat lah ya letaknya. Ini HCl, ini NaOH.
Hasilnya NaCl dan H2O. Nah, campuran yang kedua, HCl-nya 5 ml, NaOH-nya 2 ml. Nah, nanti jangan khawatir, nanti akan saya berikan semua catatannya lengkap sampai bawah. Jadi kamu sambil nonton video ini bisa sambil lihat ringkasannya ya. Jadi nggak bolak-balik kayak di screen ini. Nah, sekarang kita gunakan NaOH-nya itu 2 ml. Nah, kalau 2 ml berarti HCl-nya 0,5 milimol, NaOH-nya 0,2 milimol. Berarti di sini kita akan memperoleh sisanya masih asamnya. Garamnya netral. Air kan dianggap kontribusi ion H+-nya sangat sedikit. Nah, kalau kita hitung molaritasnya berarti 0,3 milimol dibagi volume total. Tadi volume asamnya 5, basanya 2, jadi 7 ml. Ini pasti akan sama juga dengan konsentrasi ion H+-nya karena valensinya 1. Nah, pH-nya ini kalau dihitung adalah 1,36. Nah, di sini aja udah kelihatan nih pH-nya naik dari 1,17 jadi 1,36 naik ya. Nah, saya akan lanjutkan perhitungan berikutnya dengan volume NaOH yang jumlahnya 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, supaya nggak bingung saya lanjutkan ke bawah. Kita sekarang lakukan pencampuran yang ketiga. HCl-nya sih tetap 0,5 milimol. NaOH-nya aja yang jadi berubah. NaOH-nya volumenya dinaikkan jadi jumlah molnya menjadi 0,3 milimol. Ini juga masih sama ya. Nanti yang tersisanya asam. Pasti pH akhirnya juga tetap di bawah 7 ya. Nah, ini kebetulan udah saya hitungkan pH-nya. Dengan kita hitung dulu molaritasnya, 0,1 milimol HCl tersisa, volume totalnya tadi ini 5 ml, yang ini 3 ml, jadi totalnya 8 ml. H+-nya juga pasti sama karena ini asam kuat bervalensi 1. Maka pH-nya nanti akan menjadi kenapa saya masukin HCl-nya 0,4? HCl-nya 0,5 lah. Pantesan saya bingung sendiri. Ininya 0,5 kan gak diganti. Nah, ininya yang diganti. Jadi sisanya 0,2. Maaf. Susah mengkoordinasikan tangan dan mulut sambil ngomong. Oke, jadi begini. Nah, pH-nya pendek kata kalau dihitung ini adalah 1,60. Naik lagi tuh. Nah, sekarang kita lakukan pencampuran yang keempat. HCl-nya tetap 0,5 milimol. Saya tulis dulu biar nggak salah lagi. NaOH-nya kita naikkan lagi volumenya. Tadi ini 5 ml. Sekarang ini jadi 4 ml. Tadi kan 3 ya. Pokoknya saya naikin satu-satu. Selisihnya 1 ml masing-masing. Konsentrasinya tadi sama 0,1 molar. Jadi reaksi pembatasnya masih tetap basanya. pH akhirnya bisa ditebak nanti juga pasti masih kurang dari 7. Ini saya hitungin molaritas larutan yang tersisanya 0,1 mol asam kuat dengan volume total 9 ml. H+-nya juga sama karena ini valensinya 1 dikali 0,1/9. pH-nya kalau dihitung saya pakai kalkulator sih. Dapatnya 1,95. Tinggal dihitung aja min log konsentrasi ion H+. Kita lanjut, nanti akan ada 7 nih pencampurannya. Yang nomor 5 dulu, sabar. Kalau udah capek pause dulu lah, nggak apa-apa. Atau kalau bingung rewind dulu, nggak apa-apa, yang penting mengerti. Ini tadi konsentrasinya tetap 0,1 molar, volumenya HCl tidak divariasikan, NaOH-nya yang divariasikan, sekarang jadi 5 ml. Jumlah molnya 0,5 milimol masing-masing asam dan basanya. Wah, ini tepat bereaksi ya, dua-duanya habis. Nah, kalau dua-duanya habis, ada yang masih ingat? Berarti kita hanya punya garam dan air.
tidak ada ion H+ dan ion OH- di sini yang tersisa. Ada sih dari air tapi nggak signifikan ya. Nah, kasusnya kalau kayak begini, pH-nya jadinya 7. Nah, di sini terjadi lonjakan pH kan. Tadi masih 1, 1, 1. Nah, sekarang langsung jadi 7. Nanti kita lanjut ya. Pencampuran yang keenam, saya masih tetap menaikkan volume NaOH-nya. Tadi kita sampai ke 5 ml nih. Nah, kita tambahkan lagi NaOH-nya jadi 6 ml. Kita coba supaya yang tersisanya NaOH. Kita buktikan apakah benar nanti pH-nya akan di atas 7. Nah, kalau begini jadi nanti reaksi pembatasnya si asam. Basanya yang tersisa. Nah, kalau basanya yang tersisa, berarti kita akan menghitung konsentrasi NaOH yang tersisanya. Konsentrasi itu mol dibagi volume. Molnya 0,1 milimol, yang tersisa volume totalnya 5 ditambah 6 ml, 11 ml. Nah, sudah dapat molaritasnya, nanti kita akan hitung konsentrasi ion OH-nya. Ini kebetulan basa kuat bervalensi 1, jadi valensi kali molarnya juga akan sama ya, 0,1/11. Nah, saya sudah menghitung pOH-nya, kemudian saya konversi jadi pH, 14 dikurangi pOH. pH-nya itu ternyata adalah 11,95. Langsung naik drastis ya. Tadi jadi 7, udah gitu langsung jadi 11,95. Nah, terakhir saya akan coba lagi pencampuran yang ke-7. Saya akan tambahkan NaOH-nya lagi 1 ml supaya kita lihat kenaikannya akan tetap banyak atau enggak ya. Ini saya tuliskan biar kita enggak lupa. HCl-nya enggak divariasikan. Ini sekarang yang kita jadikan 7 ml. Nah, di sini kelihatan reaksi pembatasnya adalah asam. Basanya yang tersisa. Ini satuannya dalam milimol. Nanti kita akan memperoleh sisa basa kuat sebanyak 0,2 milimol. Volume totalnya 5 tambah 7, 12 ml. Nah, ini kalau dihitung molaritasnya, kemudian dihitung OH-nya, nanti kita akan dapat pOH-nya. Nah, ini sama dengan konsentrasi ion OH-nya karena bervalensi 1, basa kuat yang tersisanya. Kemudian saya hitung jadi pOH, nah pendeknya mah pH-nya berarti setelah dihitung 12,2. Nah, kalau kita rekap, pencampuran yang 7 kali itu, nanti kita akan memperoleh data seperti ini. Volume HCl 0,1 molarnya, itu kalau divariasikan tadi, HCl-nya nggak divariasikan ya, tetap 5 ml aja semua. Yang divariasikan itu volume NaOH-nya. Nah, NaOH-nya tadi kita buat dari 1 ml, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ml. Nah, pH-nya ini naik. Nah, kita lihat pH-nya ya. Saya rekap di sini. Pada pencampuran yang pertama pH-nya tadi 1,17, yang kedua 1,36, yang ketiga 1,60, yang keempat 1,95, yang kelima langsung melonjak jadi 7,0, netral, asam dan basanya sama, habis, tepat bereaksi. Kemudian jadi 11,95 dan terakhir jadi 12,2. Nah, bisakah kalian lihat di sini lonjakan pH itu mulai terjadi di sebelah sini saat asam dan basanya tepat bereaksi. Nah, saat asam dan basa tepat bereaksi, kita sebut saat itu adalah saat titik ekivalen. Saat di titik ekivalen, saat asam dan basanya tepat bereaksi, berlaku bahwa molaritas dikali volume dikali valensi dari suatu asam itu sama dengan molaritas dikali volume dikali valensi dari basa.
Nah, dasar inilah yang akan nanti kita gunakan untuk menentukan konsentrasi salah satu larutan menggunakan metode titrasi. Nah, titrasi yang tadi kita lakukan itu adalah titrasi antara asam kuat dan basa kuat. Tadi kan kita gunakan HCl dan NaOH. Ini titrasi antara asam kuat dan basa kuat. Titik ekivalennya tadi kita sudah lihat pada pH 7. Nah, kalau kita gambarkan dalam grafik, mudah-mudahan lurus gambarnya ya. Kalau kita plot grafiknya, maafkanlah kalau kurang bagus, yang penting ngerti ya. Nah, kalau saya buat plot antara pH dan volume NaOH, tadi kan kita variasikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, pH-nya itu tadi berubah dari 1, sekian, 1, sekian, 1, sekian, 1, sekian, 1, sekian, begitu tahu-tahu 7, kemudian tahu-tahu 12, tahu-tahu 11,95 dan tahu-tahu 12,2. Nah, ini kalau kita plot gambarnya kurang lebih jadi begini nanti. Kalau pengen lihat yang lebih bagus di buku ada deh. Cuman kan di buku nggak live dibikinnya ya. Nah, ini mudah-mudahan membuat kalian lebih mengerti. Anggap aja saya gambar di papan tulis, jadi pasti gambarnya nggak bagus. Oke, ini volumenya kalau 1, 2, 3, 4. Oh, saya salah. Tadi volume 5 udah 7 ya pH-nya. Kita ganti. Ini agak salah. Nah, di volume NaOH yang 5, pH-nya langsung 7, melonjak. Mencapai titik ekivalen. Begitu volume NaOH-nya 6, dia juga langsung jadi 11,95 pH-nya. Begitu volume NaOH-nya ditambahkan lagi 1 ml jadi 7, ditetes. Jadi visualisasinya nanti buretnya itu kan bisa dibuka-buka kerannya. Nah, nanti volume NaOH yang turun ke analitnya tambah lama tambah banyak. Nah, grafiknya ini jadi begini. Nah, kurang lebih begitu. Nah, daerah sini ini kita sebut sebagai titik ekivalen. Titik ekivalennya kalau kita punya titrasi antara asam kuat dan basa kuat itu nanti di sekitar pH 7. Nah, untuk apa kita menentukan titik ekivalen? Ini bisa kita gunakan untuk memilih indikatornya. Jadi kita nanti pilih indikator yang range perubahan pH-nya atau trayek pH-nya melewati angka 7 atau di sekitar angka 7. Kita bisa gunakan Bromtimo Blue atau biasanya yang paling sering digunakan adalah phenolphthalein. Phenolphthalein itu kan range-nya 8,3 sampai 10. Nah, kalau kita tambahkan phenolphthalein ke sini, begitu pH-nya 7 dia belum berwarna. Nah, begitu kita tambahkan lagi NaOH-nya, pH-nya kan langsung 11. Nah, dia langsung berubah warnanya. Ini trayek pH phenolphthalein, lambangnya PP, biasanya phenolphthalein itu kan dari tidak berwarna menjadi merah. Nah, ini bisa kita gunakan. Nah, titrasi nanti tidak hanya titrasi antara asam kuat dan basa kuat. Bisa juga kita melakukan titrasi antara asam lemah dengan basa kuat. Asam lemah kalau diteteskan sedikit demi sedikit dengan basa kuat, sama pH-nya juga akan naik sedikit demi sedikit. Nah, cuman titik ekivalennya aja yang nanti akan sedikit beda. Di sini kan yang lebih kuatnya basa. Nah, titik ekivalennya nanti akan lebih dari 7 pasti. Kenapa begitu nanti akan terjawab di bab hidrolisis garam sih sebenarnya ya. Nah, kalau diplot seperti ini, grafiknya itu nanti kurang lebih akan begini bentuknya. Asam lemah itu kan pH-nya nggak terlalu bawah ya. Nah, nanti grafiknya mulainya di sini. Gitu kurang lebih. Titik ekivalen itu titik saat pH-nya melonjak jauh. Biasanya di sebelahnya itu baru kita sebut titik akhir titrasi. Nah, melenceng sedikit itu titik akhir. Kalau saat pas banget mencapai titik ekivalen, itu kita sebutnya titik ekivalen. Nah, titik ekivalennya ini terjadi di pH campuran lebih dari 7 kalau kita mentitrasi asam lemah dan basa kuat. Nah, jadi kita bisa menyesuaikan nanti, pilihlah indikator dengan trayek pH lebih dari 7. Biasanya ya sekitar 8 atau 9 ya. Boleh kita gunakan phenolphthalein atau indikator-indikator lain. Yang penting trayek pH-nya itu lebih dari 7.
mendekati angka yang di atas 7, angka 8 atau 9 tadi. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan titrasi antara basa kuat dengan asam kuat. Karena dua-duanya kuat, pasti titik ekivalennya di pH 7. Cuma yang beda bentuk grafiknya aja sih. Jadi nanti grafiknya nggak turun tapi naik. Nggak naik tapi turun, maaf. Kan kita tadinya punya basa, kemudian kita tetesi asam sedikit demi sedikit, pH-nya pasti turun. Turun dikit-dikit, kemudian pada saat titik ekivalen dia mencapai angka 7, drop banget. Nah, akhirnya di situ. Kalau asamnya udah berlebih. Titik ekivalennya tetap di angka pH 7. Titik ekivalennya di pH sama dengan 7. Titik ekivalen itu dia titik saat sumbu X-nya menunjukkan volume asam dan sumbu Y-nya menunjukkan pH campuran saat asam dan basanya tepat bereaksi. Nah, di sebelah titik ekivalen biasanya kita usahakan sedikit mungkin itu kita sebut titik akhir titrasi. Jadi kalau ini koordinat titik ekivalen, titik akhir titrasinya itu nggak boleh terlalu jauh. Jadi supaya kemungkinan kesalahannya nggak terlalu jauh. Nanti saya tunjukin nih dalam contoh kasus untuk menentukan konsentrasi suatu larutan. Nah, satu lagi yang belum saya gambarkan, kita juga bisa melakukan titrasi antara basa lemah dengan asam kuat. Bisa ditebak sih, pasti nanti titik ekivalennya ngikutin yang kuat. Titik ekivalennya nanti terjadi pada pH kurang dari 7. Nah, kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Ini pH. Kalau ini kita anggap pH 7. Ini volume asamnya. Basa lemah pH-nya nggak terlalu tinggi. Jadi saya akan mulai kurvanya dari sini. Nah, titik ekivalennya nanti di sini kurang lebih. Saat pH-nya tiba-tiba berubah drastis saat asam dan basanya tepat bereaksi. Nah, itu disebutnya titik ekivalen. Kalau kayak gini nanti kita tinggal pilih indikator asam basa yang trayek pH-nya kurang dari 7. Metil merah boleh, metil jingga boleh. Nah, kalau basa lemah dan asam lemah biasanya tidak dilakukan atau tidak digunakan dalam titrasi karena besar kemungkinan bahwa campuran keduanya akan saling mengendap. Jadi tidak direkomendasikan. Oke. Nah, sekarang seperti janji saya tadi, saya akan memberikan contoh kasus penentuan konsentrasi. Nah, misalnya kita akan menentukan konsentrasi larutan KOH yang kita tidak tahu. Kita misalkan X molar sebanyak 10 ml menggunakan HCl yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, tugas kita menentukan konsentrasi KOH-nya berapa. Biasanya percobaan yang harus dilakukan beberapa kali. Nah, ini yang saya tuliskan di sini adalah keadaan saat tercapai titik ekivalen atau asam dan basanya tepat bereaksi. Atau saat pH-nya, nah ini kan asam kuat sama basa kuat ya, berarti pH campurannya udah 7. Nah, waktu pH-nya 7, terus dicatat tuh berapa volume HCl-nya. Nah, kebetulan percobaannya dilakukan 3 kali dan titik ekivalennya itu tercapai saat volume HCl-nya yang pertama 5,0 ml, yang kedua 5,5 ml, yang ketiga 4,5 ml. Nah, KOH-nya kan tadi tetap ya, analitnya 10 ml. Nah, kita bisa menghitung berapa konsentrasi KOH-nya atau nilai X-nya dengan cara menggunakan tadi persamaan pada saat tercapai titik ekivalen. Nah, pada saat tercapai titik ekivalen, jadi molaritas asam dikali volume asam dikali valensi asam itu sama dengan molaritas basa dikali volume basa dikali valensi basa. Nah, kita cari dulu nih HCl-nya rata-rata volumenya, kalau kita rata-ratakan ini jadi 5 ml.
Molaritas HCl-nya tadi kita udah tahu. Biasanya analit yang akan ditanya yang X, titrannya udah dikasih tahu, titrannya HCl di sini. Jadi HCl-nya 0,1 molar, volume rata-ratanya selama 3 kali percobaan kita rata-ratakan 5 ml, valensinya HCl 1, ion H+ per molekulnya 1, KOH-nya X molar, volumenya tetap 10 ml, valensi KOH juga 1, ion OH- per molekulnya 1. Jadi 1 ini mewakili HCl, 2 ini mewakili KOH. Nah, jadi kita bisa hitung nih nilai X-nya atau molaritas KOH-nya. Kalau dihitung jadi 0,05 molar. Nah, inilah yang disebut penentuan konsentrasi menggunakan metode titrasi asam dan basa. Gitu. Saya kasih contoh yang kedua. Itu tadi kita mentitrasi basa dengan asam. Nah, saya kasih contoh lagi berikutnya, misalnya kita ingin menentukan konsentrasi larutan asam asetat. Kita nggak tahu konsentrasinya asam asetatnya 5 ml. Nah, kita akan menggunakan titran barium hidroksida. Barium hidroksidanya sudah pasti 0,1 molar, nah volumenya divariasikan. Nah, titrasi dilakukan biasanya paling sedikit 2 kali atau dilakukan duplo. Di sini saya kasih contoh kita lakukannya 3 kali. Jadi supaya hasilnya representatif, jadi kita bisa menghitung rata-ratanya. Nah, misal ini volume CH3COOH-nya kan tidak kita ganti-ganti ya. Volumenya tetap 5 ml. Nah, BaOH 2 kalinya kita baca di buret nih biasanya. Ini volumenya ternyata anggap aja setelah dilakukan titrasi angkanya seperti ini. Nah, ini contoh hasil percobaan yang agak jauh ya. Nggak apa-apa, kita rata-ratakan. Ternyata kalau di rata-rata volumenya 2,5 ml. Oke, ini saya lupa nulis volume di sini. Nanti membingungkan. Ini volume BaOH 2 kali. Oke. Nah, karena ini adalah data pada saat titik ekivalen, atau saat asam dan basanya tepat bereaksi, kita bisa menggunakan persamaan ini. Saat titik ekivalen, asam dan basanya tepat bereaksi. Kalau kita gunakan persamaan juga boleh sih sebenarnya ya, sama aja. Kalau mau pakai rumus boleh juga. Saya kasih contoh yang pakai persamaan deh. Ini kan kalau direaksikan jadi gini. Gini. Nah, kalau kita rata-ratakan CH3COH-nya kan volumenya sih tetap 5 ml, BaOH 2 kalinya totalnya 2,5 ml. Nah, saat dua-duanya habis bereaksi, berarti gini ya keadaannya. Nah, kamu boleh pakai rumus langsung yang tadi MV dikali valensi, atau bisa juga melakukan seperti ini. Nah, karena nanti dua-duanya habis bereaksi, misalkan aja 0 begini. Nah, kalau 0 berarti kan BaOH 2 kali harus berkurang 0,25 milimol. Nah, CH3COOH-nya berkurang 0,5 milimol. Di sini kita dapat menghitung X-nya dari sini nih. Perhatikan ini. Jadi 5X dikurangi 0,5 sama dengan 0. Jadi kita bisa hitung X-nya. Nah, X itu tadi adalah konsentrasi CH3COOH yang akan kita hitung. Jadi bisa juga dilakukan dengan cara ini. Oke, ini pembahasan mengenai titrasi asam basa. Masih banyak jenis titrasi yang lain. Ada titrasi pengendapan, ada titrasi yang dasarnya reaksi redoks, dan macam-macam. Ini salah satunya aja. Titrasi yang dasarnya adalah reaksi antara asam dan basa. Oke, pembahasan tentang asam dan basa selesai sampai di sini.
Kita akan lanjutkan nanti ke bab berikutnya mengenai stoikiometri asam dan basa.